Sugeng Rawu konco-konco, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas perbandingan bangunan pemerintahan Yogyakarta dan Surakarta. Kali ini kami akan membahas bangunan tradisional Jawa yang terkenal karena harmoninya dengan alam serta filosofi dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Bangunan tradisional Jawa didesain sesuai dengan iklim tropis lembab dengan elemen-elemen yang diambil dari lingkungan sekitar. Konsep ruang dalam arsitektur Jawa berfokus pada tempat, jadi bukan hanya berfokus pada ruang seperti arsitektur barat. Karena masyarakat Jawa menganggap bahwa rumah adalah tempat untuk menyatu dengan alam dan spiritualitas. Ruang rumah tradisional Jawa terbagi dalam konfigurasi linier, dari pendopo sebagai ruang sosial di depan, ringkitan sebagai ruang transisi, hingga dalam sebagai ruang privat. Pembagian ini mencerminkan nilai-nilai adat seperti penghormatan dan privasi. Selain itu, ada dualisme antara area luar dan dalam, kanan dan kiri yang melambangkan keseimbangan. Terdapat 5 bentuk dasar rumah Jawa, Panggangpe, Kampung, Limasan, Joglo, dan Tajuk. Bentuk atap rumah juga memiliki filosofi tersendiri. Atap Joglo misalnya, melambangkan gunung, tempat yang dianggap sakral dalam budaya Jawa. Struktur bangunan Jawa didukung oleh sakaguru atau tiang utama yang berdiri di atas umpak sebagai fondasi. Ada elemen tumpang sari yang melambangkan status sosial dan spiritualitas. Struktur ini tidak hanya memiliki fungsi estetis, tetapi juga memperkuat bangunan agar tahan terhadap guncangan. Dalam memahami bangunan tradisional Jawa, pentingnya untuk menyadari bahwa aspek desainnya sangat berkaitan erat dengan filosofi, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat Jawa. Banyak hal atau kejadian yang berpengaruh pada perkembangan kebudayaan arsitektur Jawa. Mari kita lihat lebih dalam lagi melalui perspektif sejarah. Perpolitikan di wilayah Jawa memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, sampai saat ini menjadi bagian dari NKRI. Kekuasaan di wilayah Jawa yang cukup kuat pada abad ke-17 adalah Kesultanan Mataram, terutama pada masa keemasannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Selain kekuatan politik yang kuat, kebudayaan juga berkembang dengan baik di Kesultanan Mataram, dengan menggabungkan unsur-unsur tradisional Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Islam yang kemudian membentuk identitas kebudayaan yang khas. Namun, setelah kematian Sultan Agung, banyak terjadi pemberontakan, perebutan kekuasaan dan pengaruh dari pihak kolonial membuat Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2, terutama setelah pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Terbaginya Kesultanan Mataram ini ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang berisi tentang pembagian Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian utama, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I dan Kesunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Setelah perjanjian itu, Sultan Hamengkubuwono I langsung membangun keraton sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Kali ini kita berada di Kompleks Balai Kota Surakarta, Kota Surakarta atau yang biasa dikenal sebagai Kota Solo. Kota Solo ataupun Surakarta merupakan kota di Jawa Tengah yang di mana Solo menjadi nama sebutannya dan Surakarta menjadi nama administratif. Pada awal kemerdekaan, Solo sempat memiliki status khusus sebagai daerah istimewa Surakarta, mirip dengan DIY. Namun, status ini tidak bertahan lama. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Surakarta menjadi kota daerah tingkat 2 di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan sistem pemerintahan modern yang dipimpin oleh wali kota. Sistem keresidenan di Surakarta pun dihapus.
Kamu tahu nggak sih sejarah dan perkembangan bangunan Balai Kota Surakarta? Jadi bangunan Balai Kota Surakarta ini bangunan bersejarah banget dan sudah menjadi pusat pemerintahan Kota Surakarta dari zaman kolonial hingga saat ini. Setahu aku, bangunan balai kota ini dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda di Jalan Sudirman nomor 2. Terus bangunan ini dibangun dengan jendela yang besar, naik yang tinggi, sama pilar yang besar dengan tujuan untuk menciptakan bangunan sistematik yang megah. Selain itu, bangunan ini dibuat seperti itu dengan tujuan untuk menyesuaikan iklim di Indonesia, terutama di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Oh, seperti itu. Balai kota ini menampilkan ciri khas kolonial seperti bahan bangunan yang kokoh, atap miring, dan ornamen klasik. Arsitektur ini tetap dipertahankan hingga kini menjadi contoh berharga warisan kolonial di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Balai Kota Surakarta diambil alih oleh Pemerintahan Otonom Kota Solo. Bangunan ini berfungsi sebagai kantor utama pemerintahan kota, tempat pengambilan keputusan, serta pusat pelayanan publik dan acara seremonial. Untuk menjaga keawetan bangunan, Balai Kota Surakarta telah melalui beberapa renovasi. Selain mempertahankan detail kolonial, kini bangunan ini dilengkapi fasilitas modern tanpa mengubah karakter aslinya, termasuk aksesibilitas untuk semua masyarakat. Balai Kota Surakarta menjadi saksi panjang sejarah Kota Solo. Jadi bangunan ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ikon budaya dan tempat wisata bersejarah yang menambah identitas Kota Solo. Inilah sejarah singkat mengenai bangunan Balai Kota Surakarta yang penuh makna dan menyimpan jejak sejarah yang panjang dari masa kolonial sampai sekarang. Kita masuk ke dalam benak ide Solo yang ada di Indonesia. Sekarang kita berada di Balai Kota Jakarta. Pemerintahan Kota Jakarta sendiri baru terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, meliputi wilayah Keraton, Kualaman, Kota Gede, dan Umbul Harjo. Nama kota Yogyakarta ini pada awalnya adalah Kota Madya Dati Doa Yogyakarta yang diubah setelah masa reformasi menjadi Kota Yogyakarta. Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa karena statusnya yang memiliki keistimewaan khusus dalam sistem pemerintahannya. Status daerah istimewa mencerminkan gabungan antara nilai historis, budaya, dan politik yang unik, serta status daerah istimewa juga menjadi penghargaan atas peran besar Yogyakarta dalam sejarah Indonesia. Di masa sebelum kemerdekaan, pemerintahan Yogyakarta menggunakan sistem monarki feodal dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, dan hal tersebut cukup umum terjadi pada masa kerajaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan dukungan dan keinginannya bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, Yogyakarta diberi status daerah istimewa. Status daerah istimewa itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dengan status tersebut, memungkinkan Yogyakarta mempertahankan sistem pemerintahan dengan keistimewaan tertentu. Sultan Yogyakarta berperan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Keduanya langsung menjabat tanpa proses pemilihan. Namun secara struktur, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. DPRD dan pemerintahan kabupaten atau kota tetap dipilih melalui pemilu. Daerah Istimewa Yogyakarta kini memiliki satu kota, yaitu Kota Yogyakarta, dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.
Fasad pada pendopo Balai Kota Yogyakarta mengadopsi atap limasan lawakan yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu atap gajah dan penanggap. Atap ini menggunakan genteng berwarna hitam, memberikan kesan elegan yang terpadu dengan dinding bangunan yang tertutup rapat. Pendopo ini juga terhubung langsung dengan kuncung yang berada di bagian belakang. Warna-warna mencolok seperti hijau telur asin, merah, putih, hitam, dan emas mengadopsi tampilan bangunan menciptakan kesan megah sekaligus mencerminkan kekayaan budaya arsitektur tradisional Jawa. Gedung Wali Kota Yogyakarta memancarkan keindahan yang memadukan tradisi dan modernitas melalui ornamen-ornamen khas yang menghiasi setiap sudutnya. Ukiran pada bangunan ini lebih sederhana dibandingkan Joglo Solo, dengan motif geometris serta flora dan fauna yang tidak terlalu rumit. Gaya ini mencerminkan karakter Yogyakarta yang praktis dan egaliter, sejalan dengan nilai-nilai budaya keraton yang mengutamakan harmoni dan kesederhanaan. Secara keseluruhan, gedung pemerintahan Balai Kota Surakarta dan Yogyakarta menggunakan skema kompleks bentuk rumah joglo, namun pembeda yang jelas terlihat di antara gedung pemerintahan Jogja dengan Solo, seperti dinding pada pendopo di gedung pemerintahan Jogja yang tidak terbuka, sedangkan gedung pemerintahan Balai Kota di Surakarta pendoponya terbuka. Untuk bagian soko dan umpak, pendopo kantor pemerintahan Surakarta mempunyai 38 tiang soko yang berornamen lebih simpel dan lebih sedikit, dengan warna ornamen menyerupai material utama yaitu kayu dan batu. Beberapa ornamennya biasa disebut dengan praba dan sulur-suluran. Di bangunan pemerintahan Yogyakarta terdapat 16 tiang soko yang bermaterial beton dan berwarna hijau, merah, dan kuning. Ornamen yang digunakan di bagian soko lebih banyak dan lebih rumit seperti saton, tacapan, dan sulur-suluran. Perbedaan pada atap yaitu bangunan di Surakarta menggunakan atap joglo mangkurat yang memiliki 3 tingkatan atap dengan kemiringan yang berbeda-beda. Sedangkan pada bagian Balai Kota Yogyakarta menggunakan atap limasan lawakan yang memiliki 2 tingkatan atap, yaitu atap gajah dan penanggap. Perbedaan pada lantai terdapat pada material yang digunakan. Pada bangunan di Surakarta digunakan tegel dengan motif bebatuan kecil berwarna hitam. Sedangkan yang di Yogyakarta digunakan keramik bermotif modern, yaitu motif marmer berwarna putih sebagai kesan bersih dan mewah. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tumpang sari bangunan pendopo Surakarta dan Yogyakarta. Pendopo di Surakarta, balok kayu disusun bertingkat secara horizontal. Jumlah tingkatannya ganjil, yaitu 7 tingkat. Banyak tingkat sering dikaitkan dengan keagungan dan kekayaan budaya Solo yang menonjolkan kompleksitas. Sedangkan di Yogyakarta hanya memiliki 3 lapis hingga 5 lapis. Setiap balok kayu pada tumpak sari di pendopo Surakarta dihiasi ukiran ragam hias flora yang halus dan detail. Kehalusan ini menjadi kekasan yang artistik yang mencerminkan budaya Solo sebagai kota seni dan estetika. Warna yang digunakan warna asli dari materialnya, yaitu kayu. Ukiran pada tumpang sari pendopo Jogja umumnya lebih sederhana namun tetap anggun. Motif ukiran berfokus pada simbol-simbol spiritual dan kosmologis seperti gunungan, wayang, atau batik kawung. Warna yang digunakan lebih banyak seperti merah, hijau, kuning atau emas, dan dominan putih. Semua warna tersebut melambangkan kesuburan, keharmonisan, dan kedamaian. Dan kuning melambangkan kebijaksanaan, kemuliaan, dan kejayaan. Jenis dinding pada gedung Wali Kota Solo merupakan gebyok jati, didominasi oleh bahan kayu jati berkualitas tinggi dengan ukiran yang rumit dan halus sekaligus sebagai ventilasi udara.
Dinding polos berwarna coklat kayu menonjolkan tekstur asli kayu yang digunakan. Joglo Gedung Wali Kota Solo juga bersifat terbuka untuk masyarakat, jadi dinding tidak mengelilingi joglo, melainkan hanya bagian belakangnya saja, sisi lainnya dibiarkan terbuka. Sedangkan untuk bahan dinding joglo Wali Kota Jogja menggunakan batu bata. Berbeda halnya dengan joglo Wali Kota Solo yang menggunakan dinding gebyok. Dinding joglo bermaterial bata dan beton mempresentasikan komponen modern, dipadukan dengan komponen tradisional dari ukirannya, memberikan kesan yang lebih segar, modern, namun tetap menjaga identitas budaya Yogyakarta. Joglo Wali Kota Jogja tertutup untuk publik, hanya digunakan untuk acara pemerintahan saja. Sedangkan untuk warna dindingnya polos yang didominasi warna putih. Dinding yang sederhana mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keseimbangan hidup yang dianut masyarakat Yogyakarta. Secara keseluruhan, bangunan pendopo di pemerintahan Yogyakarta memiliki lebih banyak pintu karena terhubung dengan banyak ruangan lainnya. Sedangkan untuk pintu pada bangunan pendopo yang di Surakarta hanya memiliki akses pintu ke belakang yang jarang digunakan. Untuk warna, perbedaan utama layout bangunan Yogyakarta dengan Solo terletak pada hierarki ruang dan arah bangunan yang mencerminkan filosofi masing-masing budaya, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, serta pengaruh kolonial. Layout bangunan Surakarta mengacu pada konsep rumah tradisional Jawa, tetapi dengan perbedaan dalam penataan ruang. Pada bangunan ini juga memiliki kuncung, pendopo, peringgitan, dalem, dan lain-lain. Sedangkan untuk layout bangunan Yogyakarta, layoutnya cenderung mengacu pada pola keraton Jawa yang memiliki hierarki ruang yang sangat jelas, mulai dari ruang depan pendopo hingga ruang belakang dalem.